Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai kepada nikmat al-hidayah ila siratal mustaqim. Dan tidak terlupa nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Di mana kedua nikmat ini merupakan nikmatan, dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai darinya, yaitu adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memanfaatkan nikmat sehat dan juga memanfaatkan nikmat al-waqt, kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Karena tentunya tidak setiap orang mereka bisa memanfaatkan nikmat sehat dan juga bisa memanfaatkan nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ikhwani fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini yaitu yang berkaitan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa sih kita harus mempelajari tafsir daripada surat Al-Fatihah? Kenapa selalu Al-Fatihah? Karena tentunya yang namanya surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling mulia, surat yang paling agung dari semua surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sa'id, beliau mengatakan, ala u'allimuka a'zama suratin minal Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Mau tidak, kata Rasulullah, engkau kuberitahu tentang surat yang paling mulia, surat yang paling agung, surat yang paling istimewa
dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Maka kata sahabat Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla, fa'akhadha biyadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja minal masjid qultu ilaih, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla hendak keluar dari masjid, qultu, ya, aku katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qulta, wahai Rasulullah, engkau tadi mengatakan la u'allimannaka a'zama surati minal Quran, aku akan mengajarkan engkau atau memberitahu kepadamu surat yang paling mulia, yang paling agung dan paling istimewa dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Kata Rasulullah, dia adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yakni surat Al-Fatihah yang sab'ul mathani, yang senantiasa diulang-ulang di dalam membacanya, yang terdiri dari 7 ayat, dan dia adalah Al-Quran. Dan inilah surat yang paling istimewa yang pernah diturunkan atau diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Maka dari itu kita mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat ini merupakan surat yang istimewa. Bukan hanya sekedar surat yang istimewa, bahkan saking istimewanya, saking mulianya surat Al-Fatihah ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai rukun salat di dalam salat wajib kita. Di dalam setiap salat, jika ada seseorang dia mendirikan salat dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya, maka tentunya dia harus mengulangi rakaat tersebut. Kenapa? Karena begitu pentingnya surat Al-Fatihah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ai tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dari itu, ini merupakan suatu hal yang sangat muhimmah untuk kita mengetahui apa makna kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, untuk kita mengetahui apa tafsir daripada surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam setiap salat kita, agar salat kita menjadi lebih bermakna, salat kita menjadi sempurna. Karena tentunya yang namanya salat yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka tentunya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dia baca, tetapi hendaknya Al-Quran yang dibacanya atau setiap lafaz yang ada di dalam salat, hendaknya dia memahami apa makna yang ada di dalamnya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang diturunkan di Makkah. Dia termasuk daripada surat Makkiyah. Meskipun ya para ulama ada yang berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah ini diturunkan di Madinah. Dan ini sebagaimana perkataan Mujahid, seorang ahli tafsir. Dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah ini diturunkan sebagiannya di Makkah dan sebagiannya lagi di Madinah. Ya, tetapi ya jumhur ulama mengatakan bahwasannya surat Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah. Dalilnya apa? Dalilnya karena surat Al-Fatihah dia disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87. Di mana kita ketahui bahwasannya surat Al-Hijr ayat yang ke-87 ini diturunkan di Makkah. Maka ketika disebutkan surat Al-Fatihah di dalam ayat ini, maka ini menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah itu diturunkan di Makkah dan dia termasuk daripada surat-surat Makkiyah. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka wa ma atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ya, ayat yang ke-87, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim."
Dan sungguh walaqad atainaka, ya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal mathani, 7 yang diulang-ulang. Apa itu? Dia adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Ummul Kitab, dan terkadang disebut juga sebagai apa? Ummul Quran. Terkadang disebut sebagai Fatihatul Kitab, dan terkadang disebut juga sebagai apa? Terkadang disebut juga sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, alhamdulillah ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Ai bahwasannya alhamdulillah, surat alhamdulillah yakni Al-Fatihah, dia adalah ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87, ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani, maka ini menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah itu diturunkan di Makkah, dan dia termasuk daripada surat-surat Makkiyah. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang pertama yang disusun di dalam Al-Quran. Tetapi surat Al-Fatihah ini bukan surat pertama yang diturunkan, karena surat pertama yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Ya. Ini surat yang pertama, tetapi Masya Allah, begitu istimewanya surat Al-Fatihah sampai-sampai dia dijadikan sebagai apa? Sebagai Fatihatul Kitab, sebagai pembuka dari Al-Kitab, pembuka dari Al-Quran. Masya Allah. Dan ini menunjukkan keistimewaan daripada surat Al-Fatihah. Adapun tafsir daripada surat Al-Fatihah, tafsir atau makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang al-asma wa sifatuh, berkaitan tentang nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, berkaitan tentang, ya, Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah yang harus, ya, dipenuhi oleh seorang hamba. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang berkaitan tentang doa dari seorang hamba, atau yang berkaitan dengan seorang hamba. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi surat Al-Fatihah ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian yang berkaitan tentang Allah, dan satu bagian yang berkaitan tentang seorang hamba. Nah, ini makna daripada surat Al-Fatihah. Yang berkaitan tentang Allah, ya, ini berkaitan tentang sifatnya, ya, perbuatannya yang utama, yang penuh dengan keadilan, dan juga tentang sifatnya yang sempurna, berkaitan tentang hak-hak Allah, ya. Dan adapun yang kedua yaitu yang berkaitan dengan seorang hamba. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, ini hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, qasamtu as-salah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni aku membagi as-salah, dan as-salah yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah, inti daripada surat ini adalah apa? Doa. Makanya dia disebut sebagai as-salah, dan dia merupakan surat yang senantiasa dibaca di setiap rakaat di dalam salat, dan dia juga memiliki nama, yaitu apa? As-salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah sebagai as-salah. Disebutkan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtu as-salah baini wa baina abdi
aku telah membagi as-salah ay surat al-Fatihah di antaraku dan juga di antara hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdi, maka tatkala hambaku dia berkata alhamdulillahi rabbil alamin, faqala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, wa idza qala ar-rahman ar-rahim, ya, wa idza qala ar-rahman ar-rahim, faqala Allah taala athna alayya abdi, maka hambaku ini telah apa? Telah memujiku, memberikan pujian kepadaku. Fa idza qala abdi malik yaumiddin, faqala Allah taala majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faqala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata hadza baini wa baina abdi, ya, wa li abdi ma sa'ala, ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala abdi, maka tatkala hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata hadza li abdi wa li abdi mas'ala, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dari hadis ini kita ketahui bahwasannya surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang berkaitan dengan seorang hamba dan bagian yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, surat ini merupakan surat yang sangat muhimmah untuk kita senantiasa, ya, memperhatikannya dan juga mengetahui maknanya. Disebutkan di dalam ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, ay dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat bismillah ini maknanya adalah abda'u bi bismillahirrahmanirrahim, ay maknanya adalah aku memulai dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kalimat ismullah di sini ay mencakup seluruh nama Allah. Ay makna bismillahirrahmanirrahim berarti maknanya apa? Aku memulai dengan apa? Dengan menyebut nama Allah seluruhnya, ya, yang sempurna, yang tidak ada kecacatan, yang baik, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diantaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tentunya yang diinginkan dari kalimat bismillahirrahmanirrahim ini merupakan at-tabarruk, ay meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Karena inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam tafsir surat ini, bahwasannya al-hikmatu fil bada'i, adapun hikmah di dalam memulai bi bismillahirrahmanirrahim at-tabarruk biha, yaitu meminta keberkahan dari kalimat ini, dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Karena, ya, kalimat bismillahirrahmanirrahim dia adalah kalimatun mubarakah, adalah kalimat yang memberikan keberkahan. Maka seseorang yang memulai sesuatu, baik di dalam membaca Al-Quran, ataupun tatkala dia menulis surat, ataupun tatkala dia memulai sesuatu atau beramal, maka ketika dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka tentunya dia akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari apa yang dia kerjakan. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di awal kali turunnya wahyu, ayat surat Al-Alaq ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaqa, bacalah dengan apa? Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Masya Allah. Karena tentunya sesuatu jika dia dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka tentunya dia akan mendapatkan keberkahan. Dan jika dia tidak dimulai dengan bismillah, maka tentunya dia akan terputus dari keberkahan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Khatib,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang penting, jika dia tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka tentunya dia akan terputus. Maka surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu untuk apa? Agar kita mendapatkan keberkahan. Baik keberkahan ketika kita membaca Al-Quran, untuk kita bisa memahaminya, untuk kita bisa mengamalkannya, untuk kita juga bisa memahami atau mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Ini adalah tafsir dari bismillahirrahmanirrahim. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berkata, fa idza qala abdi, maka tatkala hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Maka kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan kalimat pujian. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya yang senantiasa berada di dalam ruang lingkup keadilan dan keutamaan tanpa kecacatan sedikit pun. Dan alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan suatu hal yang disebut sebagai kalimat apa? Kalimat syukur. Dan setiap hamba dia diwajibkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan kalimat ini, yaitu dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimun, para sahabatnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang berupa kemenangan, dibukakannya pintu Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada rasulnya dan juga kepada umat para sahabatnya dengan kemenangan yang akan mereka raih nanti dengan dibukakannya pintu Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah Rabbmu dengan apa? Dengan memujinya dan meminta ampunlah engkau kepadanya. Karena tentunya seseorang yang dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada dirinya nikmatnya terus menerus. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah kepada mereka nikmatnya. Maka kalimat alhamdulillahi rabbil alamin Allah jadikan ini sebagai kalimat penutup dari rasa syukur para penduduk syurga nanti, sebagaimana disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir daripada doanya para penduduk syurga yaitu adalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Jadi kalimat alhamdulillahi ini merupakan kalimat pujian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabb, kalimat Rabb ini secara bahasa dia maknanya adalah yang mengatur atau yang mengurusi sesuatu. Jadi Rabbil alamin ini badal dari kalimat lillahi. Karena Allah di situ majrur dengan huruf lamul jar, maka Rabbil alamin ini badal. Dan kalimat Rabb ini maknanya secara bahasa dia adalah
mengurus sesuatu, ya, atau mengatur sesuatu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya makna Rabb yaitu digunakan oleh, ya, orang Arab untuk menunjukkan atas, ya, para pemimpin Arab yang ditaati. Jadi kalimat Rabb, ya, di dalam bahasa ini maknanya adalah para pemimpin. Ya, atau disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, makna Rabb di sini adalah apa? Yaitu yang mengatur sesuatu atau yang memiliki sesuatu. Ini makna Rabb secara bahasa. Adapun kalimat Rabb, kalau dia diberikan alif wal lam, ar-Rabb, ya, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, makna ar-Rabb di sini adalah apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Makna ar-Rabb di situ adalah apa? Al-Khaliq, yang maha mencipta, dan juga Al-Malik, yang maha memiliki, dan juga Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Dan ini semua ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sebagai Rabbul Alamin. Kenapa? Karena sesuatu dikatakan sebagai Ar-Rabb, dia harus memenuhi 3 syarat ini. Dia harus memiliki 3 syarat ini, yaitu sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dan juga Al-Malik. Dia harus merupakan zat yang maha pencipta, zat yang mengatur segala sesuatu, dan juga zat yang memiliki segala sesuatu. Dan ini ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah. Allah di sini, ya, menyatakan dirinya adalah Rabb yang apa? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Al-Khaliq. Ya, fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Selama 6 hari kemudian apa? Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Ya, yughshil layl nahara yatlubuhu hafitha. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengganti malam, ya, dengan siang. Begitu seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Mudabbir. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Tidaklah terjadi sesuatu di alam semesta ini, mulai dari pergantian siang dan malam, ataupun pasang surutnya air laut, ataupun jatuhnya, ya, daun, ya, di musim gugur, ya, atau tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, atau turunnya air hujan, melainkan semua itu pastilah ada yang mengaturnya. Yaitu siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala, Al-Mudabbir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan matahari serta bulan, mereka semua tunduk patuh terhadap perintahnya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki alam semesta ini. Dialah yang memiliki langit, dialah yang memiliki matahari, dialah yang memiliki bulan, dan dialah yang memiliki bintang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dialah Rabbul Alamin. Dialah zat yang pantas untuk dikatakan sebagai Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dialah satu-satunya zat yang memiliki 3 syarat ini, yaitu sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dan juga Al-Malik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah yang merupakan Rabbul Alamin. Adapun Al-Alamin, ya, ini adalah masiwallahi. Ya, maka segala sesuatu selain daripada Allah, maka dia disebut sebagai Al-Alamin. Selain daripada Allah, maka dia adalah Al-Alamin. Matahari, bintang, kita, manusia, jin, haiwan, ya, semua selain Allah itu disebut sebagai alam. Ya, dan ini sebagaimana yang didefinisikan oleh, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ushulul Tsalatsa, bahwasannya masiwallahi fahuwal alam. Maka selain daripada Allah, maka mereka adalah alam. Dan ini juga sebagaimana yang digunakan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin.
bagi alam semesta ini. Dan Allah sebagai Rabbul Alamin, ya, sebagai pencipta dari segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang harus ditunaikan dan juga harus atau wajib dijalankan oleh hambanya yang telah diciptakannya. Yaitu apa? Yaitu karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya, wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan haknya Allah. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba, yaitu adalah seorang hamba dia harus, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Dan ini juga sebagaimana yang disebutkan dan dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah seorang hamba dia harus beribadah kepada Allah tanpa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka tentunya ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin, ini menunjukkan tentang apa fungsi tujuan kita sebagai manusia. Yaitu apa? Fungsi tujuan kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba, yaitu menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi dengan mentauhidkan Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada diriku semata. Di situ tertulis kalimat ya'buduni. Dan kalimat ya'buduni, ya, ya'budun itu merupakan fi'il. Dan fi'il di dalam bahasa Arab itu tidak akan mungkin berharokat kasrah. Kalau dia berharokat kasrah, maka pasti ada sesuatu. Dan kalimat ya'buduni, di situ ada ya mutakallim yang dihilangkan dan dicukupkan dengan memberikan harokat kasrah. Ay ya'buduni, ay maknanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ay yuwahiduni. Ay itu apa? Beribadah kepadaku dengan apa? Dengan mentauhidkanku semata. Ay dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah makna alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, dia memiliki hak untuk diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, fahuwal murabbi. Ya, dan dia adalah apa? Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mengatur, yang memberikan penjagaan kepada seluruh makhluknya. Wa tarbiyatullah, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini yanqasimu ila qismain. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut sebagai tarbiyatul umum dan ada yang disebut sebagai tarbiyatul khasah. Penjagaan Allah yang umum. Dan penjagaan Allah yang umum ini diberikan kepada seluruh hambanya, baik yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai, baik yang kafir ataupun yang muslim, baik yang bertakwa kepada Allah ataupun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas, dengan sifatnya yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh hambanya penjagaan untuk mereka bisa bertahan hidup di dunia, untuk mereka bisa apa? Bisa mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka ya tarbiyah agar mereka bisa mengetahui mana yang baik untuk dirinya
dan mana yang buruk bagi dirinya, termasuk di dalam rizki. Allah memberikan rizki kepada siapa saja di dunia ini, dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini melainkan rizkinya itu telah diatur dan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tarbiyah yang umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik jin, haiwan ataupun manusia, yang kafir, muslim, yang bertakwa ataupun yang bermaksiat, yang Allah cintai ataupun yang Allah tidak cintai. Adapun tarbiyah yang khusus, dia adalah tarbiyah yang hanya diberikan, penjagaan yang hanya diberikan bagi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Ya, hanya diberikan bagi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Allah berikan kepada mereka penjagaan berupa keimanan. Allah berikan kepada mereka penjagaan untuk mereka senantiasa berada di dalam jalan yang lurus, agar mereka senantiasa berada di dalam agama yang benar, agar mereka senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai, atau hanya kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kepada hamba-hamba yang khusus. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-213, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada jalan yang lurus bagi siapa saja yang dia kehendaki. Mananya Pak? Penjagaan Allah untuk diberikan hidayah kepada hambanya ini tidak diberikan kepada semua hambanya, melainkan hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia, Allah memberikan penjagaan terhadap mereka atas dunia. Ya, Allah berikan kepada mereka dunia terhadap orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ti al-iman illa man yuhib. Kata Rasulullah, Allah tidak memberikan keimanan kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Maka dari itu, seseorang yang dia mendapatkan hidayah Allah untuk tetap terjaga di dalam jalan yang lurus, untuk tetap terjaga di dalam ketakwaan, untuk tetap terjaga di dalam keimanan, untuk tetap terjaga di dalam Islam, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena yang namanya hidayah Allah ini tidak diberikan kepada seluruh hambanya, melainkan hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Dan hidayah Allah ini juga terbagi menjadi dua bagian. Hidayah Allah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut sebagai at-taufiq wa ilham. Yang pertama disebut sebagai at-taufiq wa ilham. Dan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang hanya bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innaka la tahdi, ya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa orang yang pantas untuk diberikan hidayah. Nah, ini bentuk hidayah yang pertama, at-taufiq wal ilham. Allah betikkan seseorang untuk dia tetap mau berada di dalam ketakwaan. Allah betikkan seseorang untuk dia tetap mau berada di dalam Islam. Allah betikkan dirinya untuk tetap mau berada di dalam jalan yang lurus. Ini bentuk hidayah yang pertama, dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Adapun bentuk hidayah yang kedua, yaitu yang disebut sebagai al-irsyad wal bayan atau at-ta'rif atau al-ilmu.
Dan ini bisa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk memberikan hidayah ini. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, dan ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hai, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah inginkan dia untuk diberikan hidayah, maka yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dirinya tentang agama Islam ini. Maknanya Pak, Allah akan pahamkan dirinya untuk memahami ilmu yang ada di dalam syariat Islam. Allah mudahkan dirinya ya untuk menuntut ilmu. Allah berikan kepada dirinya guru yang baik agar dia bisa apa? Agar dia bisa menuntut ilmu. Bahwasanya hidayah Allah itu ada dua. Ya, maknanya yang pertama taufik wal ilham, dan yang kedua adalah al irsyad wal bayan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai al murabbi, Allah memberikan hidayah atau Allah memberikan penjagaan kepada apa? Kepada seluruh makhluknya. Ya, Allah berikan penjagaan yang umum, dan Allah berikan penjagaan yang khusus. Yang khusus berupa al-iman wal hidayah. Inilah yang disebut sebagai alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Kemudian disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, dan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ini disebutkan ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya kalimat Ar-Rahman aidzur rahmatil wasi'ah. Ya, kalimat Ar-Rahman ini maknanya adalah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ya, karena dia datang dalam bentuk wazan fa'lan. Rahman ini datang dalam bentuk wazan fa'lan. Ya. Dan kalimat Rahman menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, yang mencakup ya kepada seluruh hambanya. Dan Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya seluruhnya, baik yang muslim ataupun yang kafir, baik yang beriman ataupun yang kufur kepada Allah, atau baik yang dia bertakwa kepada Allah atau dia bermaksiat kepada Allah, baik jin, manusia, haiwan, Allah berikan kepada mereka semua rahmatnya. Allah berikan kepada mereka rahmatnya agar mereka senantiasa bisa bertahan hidup di dunia. Ini makna Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim ini datang dalam bentuk wazan fa'ilun, wazan fa'il. Ya, yang maknanya adalah pemilik. Ya, dan Rahim ini hanya diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah. Dan Ar-Rahim ini diberikan kepada siapa? Kepada hamba Allah yang khusus. Dan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ini merupakan ya kalimat pujian. Ya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala 'abdi Ar-Rahman Ar-Rahim qala Allah taala ya sana alayya 'abdi, hambaku telah memujiku. Dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya ini merupakan suatu hal yang diperintahkan, terutama ketika seseorang dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang muslim ya, maka kita harus meyakini nama dan sifat Allah. Kita harus meyakini nama dan sifat Allah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah lah asmaul husna, semua nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan menyebut namanya. Dan mengimani al-asma wa sifatillah yang kamilah, yang sempurna, ini kita harus memahaminya tanpa kita mentahrif, tanpa kita menta'til, tanpa kita mentashbih, tanpa kita mentakyif, ya, dan tanpa kita mentakwil. Ya, kita harus mengimani nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, yaitu sebagaimana yang datang dari Alkitab wa Sunnah,
sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa? Di dalam hadis-hadisnya. Karena tidak boleh seseorang dia mengimani nama dan sifat Allah, ya, atau dia meyakini nama dan sifat Allah dengan prasangka atau dengan apa? Dengan dzan. Tidak boleh. Ya, seseorang dia mengimani nama dan sifat Allah, maka hendaknya dia harus membangun itu semua di atas ilmu. Membangun itu semua di atas apa? Di atas petunjuk dari Al-Qur'an wa sunnah. Tidak boleh seseorang dia mengimani nama Allah, ya, dan juga sifat-sifatnya hanya dibangun dari prasangka. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka memberikan nama dan sifat kepada Allah tanpa apa? Tanpa dalil yang dikabarkan di dalam kitab mereka, dan juga tanpa dalil yang dikabarkan oleh Rasul mereka. Seperti contohnya mereka sifatkan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya, dan ini merupakan prasangka yang batilah. Dan seorang muslim dia harus membangun akidahnya di dalam asma wa sifat, di dalam meyakini nama dan sifat Allah. Dia harus membangunnya di atas ilmu, dia harus membangunnya di atas basirah, di atas petunjuk, di atas apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Malik Yaumiddin, adapun Malik maknanya adalah raja, dan datang dua riwayat, ya, bisa dibaca Malikun, ya, bisa juga dibaca Malikun, ya. Adapun yaum di sini adalah yaumul akhirah. Adapun ad-din ini memiliki banyak makna. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama maknanya adalah sebagai dinul amal. Ya, ad-din ini bisa bermakna amalan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Untuk mengikhlaskan ad-din. Ad-din di sini maknanya adalah amalan, ai mengikhlaskan amalan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua, ad-din sebagai dinul jaza, ai maknanya adalah balasan. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ini, ai maliki yaumiddin. Ad-din di sini maknanya bukan agama. Ad-din di sini maknanya juga bukan amalan, tetapi ad-din di sini maknanya adalah balasan. Ai maliki yaumiddin, yakni maknanya adalah hari, ya, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah raja yang menguasai hari pembalasan. Ai maknanya nanti, ya, fi yaumil akhirah, ya, di mana setiap orang nanti akan dibalas atau akan diberikan ganjaran atas apa yang dia kerjakan di dunia. Jika dia mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan ganjaran kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan ataupun kejahatan ataupun kemaksiatan, kekufuran, maka dia akan dibalas, diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti fi yaumil akhirah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik Yaumiddin, Allah sebagai satu-satunya raja yang berhak menghukum, yang berhak untuk memberikan balasan baik berupa nikmat ataupun adab kepada hambanya yang telah melakukan amalan di dunia. Dan Malik Yaumiddin ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang merupakan raja daripada raja-raja yang ada di bumi ini. Dan semua raja yang ada di bumi ini nanti fi yaumil akhirah, maka mereka semua dicabut, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi kekuasaan, karena yang kekal hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti fi yaumil akhirah tidak ada yang bisa memberikan azab ataupun nikmat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka ini adalah maf'ulun bih. Kalau dalam bahasa kita itu disebut sebagai apa? Objek, ya. Dia datang dalam bentuk dhamir muttasil. Ya, dia dikedepankan dari fiilnya, ini yufidu makna al-hasr. Ini mengandung makna al-hasr, pembatasan atas hukum al-madhkur, atas hukum yang disebutkan. Maknanya apa? Maknanya iyyaka na'budu ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ya, dan kalimat, ya, ibadah ini dikedepankan daripada kalimat al-isti'anah, yaitu kalimat iyyaka nasta'in. Ibadah didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ini merupakan susunan yang terbaik. Ya, ketika seorang dia mendahulukan hak Allah baru kemudian hak seorang hamba. Ya, karena tentunya yang namanya ibadah ini maknanya umum, sedangkan al-isti'anah ini maknanya
khusus. Kenapa? Karena al-isti'anah ini merupakan bagian daripada ibadah, ya. Dan ibadah ini merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Adapun al-isti'anah, ya, ini merupakan hak seorang hamba. Maka hak Allah itu lebih didahulukan daripada apa? Daripada hak seorang hamba. Maka dari itu di sini disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ayat ini menunjukkan bahwasannya al-ibadah itu memiliki ta'rif. Dia memiliki definisi yang dimana definisi itu merupakan bagian daripada syarat suatu ibadah. Ai maknanya la yasihul ibadah illa bi syurtihim. Ai bahwasannya ibadah itu tidak akan, ya, terwujud, ya, atau diterima di sisi Allah kecuali apa? Kecuali telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, adapun makna al-ibadah atau definisi dari ibadah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ai bahwasanya dia adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal awil alfadh zahiran kana aw batinan. Yang namanya ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup atas segala sesuatu yang dicintai dan juga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan dari sini kita ketahui bahwasannya ibadah itu tidaklah dia disebut sebagai suatu ibadah sehingga diterima di sisi Allah kecuali dia harus mendatangkan dua hal, atau terwujud di dalamnya dua hal, kecintaan Allah dan juga keridhaan Allah. Dan ini syaratnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah cinta, ya, melainkan jika seorang dia membangun ibadahnya, membangun amalan-amalan ibadahnya itu dibangun di atas mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang dia membangun ibadahnya dibangun di atas ilmu, di atas basirah, di atas petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan di atas petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Karena tentunya suatu ibadah di dalam Islam kalau dia tidak dibangun di atas al-mutaba'ah, tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ibadah tersebut akan tertolak. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ai barang siapa yang dia membuat-buat, ya, suatu perkara yang baru di dalam ibadah kepada Allah, di dalam syariat Islam yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, tidak sesuai dengan apa yang kami contohkan, fa huwa rad. Dan sebutkan di dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Ai barang siapa yang dia beramal dengan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, kami contohkan, fa huwa rad, maka dia tertolak. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua syaratnya adalah apa? Syaratnya adalah harus mendatangkan keridhaan Allah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ridha jika hambanya senantiasa yang membangun ibadahnya dibangun di atas tauhid, membangun ibadahnya di atas keikhlasan. Ya, karena tentunya ibadah tanpa keikhlasan maka dia tidak akan pernah bisa menjadi suatu ibadah. Dan ikhlas ini maknanya ada dua. Ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi, bahwasanya ikhlas yang pertama ini maknanya adalah tasfiyatul amal min syawaibi syirk. Seorang dia membersihkan amalannya dari yang namanya noda-noda kesyirikan. Dia harus membangun ibadahnya bersih dari yang namanya kesyirikan. Karena seseorang jika dia membangun ibadahnya kemudian dia campur dengan yang namanya kesyirikan, maka tentunya ibadahnya ini akan apa? Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablikum, ya min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, seandainya engkau menyekutukan Allah, maka akan hilanglah atau akan batal, ya, binasa
atau sirna semua amalan-amalanmu, dan engkau di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, maka dari itu ibadah itu harus dibangun di atas keikhlasan. Ibadah itu harus dibangun di atas tauhid, yaitu apa? Ifradullah bil ibadah. Ibadah itu harus dibangun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ditujukan. Ini yang pertama, makna daripada ikhlas. Adapun makna ikhlas yang kedua, yaitu adalah tasfiyatul qalb bi salihih niyah. Seorang dia membersihkan hati dengan niat yang baik. Karena suatu ibadah, jika dia sudah dibangun di atas tauhid, akan tetapi dia tidak dibangun di atas niat yang baik, maka tentunya dia juga tidak akan diterima di sisi Allah. Ya, karena syarat ibadah itu yaitu adalah ikhlas, dan ikhlas ini ada dua. Ikhlas di dalam amalan dan juga ikhlas di dalam hati. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau yang mengabarkan kepada kita, innallaha la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menerima dari amalan, ya, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa butughiya wajhu. Kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dengan mengharapkan wajahnya. Karena tentunya seseorang yang dia ya membangun ibadahnya tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tentunya ya ibadahnya tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, ya, dan disebutkan wa iyyaka nasta'in ai al-isti'anah. Al-isti'anah di sini maknanya apa? Al-isti'anah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pertolongan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya tidak akan ada seorang hamba pun yang dia bisa melakukan suatu amalan kebaikan. Tidak ada seorang hamba pun yang dia bisa melakukan amalan ibadah kecuali pastilah dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang dia bisa bangun pagi kemudian sholat subuh berjamaah, melainkan ini karena sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tentunya di sana ada syaitan-syaitan yang akan senantiasa memalingkan kita dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iblis yang dia berjanji kepada Allah untuk senantiasa memalingkan Bani Adam dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ya al-isti'anah yang merupakan ibadah ini juga haruslah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau menginginkan pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya suatu umat ini, suatu kaum ini berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, maka mereka enggak akan bisa memberikan kamu manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Dan seandainya umat ini memberikan engkau mudarat, maka mereka tidak akan bisa memberikan dirimu mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Maka tentunya al-isti'anah yang merupakan bagian daripada ibadah ini haruslah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ay ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah agar diberikan keistiqomahan di dalam apa? Jalan yang lurus. Disebutkan oleh Imam Sa'di di dalam tafsirnya, ihdina shiratal mustaqim ay ihdina ila sirat wahdina fis sirat. Yani Allah tunjukilah kami jalan menuju hidayah itu, ay menuju Islam, dan berikanlah kami hidayah untuk apa? Untuk bisa istiqomah di dalamnya. Karena tentunya hidayah Allah itu bukan hanya sekedar sampai pada yang namanya apa? Pada yang namanya Islam. Ya, seseorang juga harus meminta kepada Allah keistiqomahan untuk tetap berada di dalam Islam. Karena tentunya syaitan tidak akan senang melihat Bani Adam berada di dalam jalan Allah
yang lurus, syaitan akan mencari jalan, mencari celah untuk memalingkan Bani Adam dari jalan Allah yang lurus. Adapun sirat, ya, sirat, ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, makna siratul mustaqim, ya, para ulama memiliki, ya, makna yang berbeda tentang siratul mustaqim, tetapi perbedaan ini, ya, menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya makna siratul mustaqim dia adalah kitabullah. Dan yang kedua, ini adalah pendapatnya, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Ibnu Mas'ud, dan juga ini pendapatnya Al-Hasan, bahwasanya yang namanya as-sirat, siratul mustaqim, dia adalah agama Islam. Adapun yang ketiga, ini adalah pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang dinamakan siratul mustaqim yaitu jalan menuju Islam. Dan yang keempat, dan ini juga pendapatnya, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna siratul mustaqim di dalam ayat ini yaitu maknanya adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Imam Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan, menerangkan bahwasanya siratul mustaqim dia adalah, ya, dia adalah jalan yang jelas, jalan yang terang, ya, yang bisa menghantarkan seseorang kepada Allah dan juga kepada surganya. Ini yang disebut sebagai siratal mustaqim. Adapun Syekh Shalih Fauzan menyebutkan di dalam tafsir surat ini bahwasanya siratal mustaqim dia adalah Islam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia disebut sebagai sirat karena dia adalah apa? Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun al-mustaqim dia adalah maknanya lurus, tidak bengkok, ya, sehingga seseorang yang dia berada di dalam jalan yang lurus maka dia tidak akan tersesat. Inilah makna siratal mustaqim. Adapun siratal ladzina an'amta alaihim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang diberi nikmat atas mereka? Yakni jalannya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Jadi ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, yaitu siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqamah membangun agamanya di atas Alkitab wa sunnah, membangun agamanya di atas ilmu. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu," dan barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaikal ladzi ma'al faulaikal ya ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka bersama dengan orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dari orang-orang yang, ya, dari para nabi, ya, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Ini makna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, waladdallin, dan juga bukanlah jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang yang sesat? Mereka adalah orang Nasara. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal maghduba alaihim ya humul yahud, sesungguhnya orang-orang yang dimurkai, ya, atas mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa inna dhalin ya humun nasara, dan orang-orang yang sesat mereka adalah orang-orang Nasara. Maka dari itu, ya, ayat ini memberikan kepada kita banyak sekali faidah. Ya, di antaranya faidah di dalam surat ini, di dalam surat Al-Fatihah, yang pertama, ya, surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita tentang adab, ya, di dalam berdoa, yaitu apa? Pertama, menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, memuji Allah. Kemudian yang ketiga, mengagungkan Allah. Kemudian menghambakan diri kepada
Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55, ya, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan apa? Tadarruan, dengan menghambakan diri. Kemudian barulah seorang ketika dia berdoa, dia baru apa? Menyampaikan hajatnya. Jadi surat ini mengajarkan kepada kita faedahnya yang pertama, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang hamba dia ya memiliki adab ya ketika dia berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, surat ini juga menerangkan kepada kita tentang makna daripada tauhid. Ya, karena di dalam surat ini terkumpul semua jenis tauhid, dan surat Al-Fatihah ini merupakan dalil ya dari ketiga jenis tauhid yang oleh para ulama dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid ya rububiyah, dan tauhid uluhiyah, serta tauhid al-asma wa sifat. Dan sebagian ulama mengatakan ada yang keempat, yaitu tauhid al-mutaba'ah. Dan dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam ayat yang pertama disebutkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ini merupakan apa? Tauhid al-uluhiyah, ar-Rahman ar-Rahim. Ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Jadi di ayat yang pertama dari bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan adanya tauhid uluhiyah dan adanya tauhid al-asma wa sifat. Dan kemudian yang kedua ar-Rahman ar-Rahim ini menunjukkan atas tauhid al-asma wa sifat, yang kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, dan kita wajib untuk mengimaninya sesuai dengan apa yang disifati atau yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malik Yaumiddin ini menunjukkan atas tauhid apa? Tauhid rububiyah. yakni hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang meyakini, yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Dan inilah tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan dalil atas adanya tauhid uluhiyah. Yaitu apa? Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Karena inilah tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan inilah yang disebut sebagai tauhid uluhiyah dan juga tauhid al-mutaba'ah. Bahwasanya seseorang di dalam beragama, di dalam beribadah, dia bukan hanya sekedar beribadah dan beragama hanya kepada Allah, tetapi dia juga harus membangun ibadahnya di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk, di atas Al-Quran wa Sunnah, di atas mutaba'ah, di atas mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu surat ini menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang adanya tiga tauhid yang harus ada pada diri seseorang. Karena tentunya jika salah satunya ini tidak ada, maka tentunya dia akan keluar daripada Islam. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang musyrikun, jahilun fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua hanya mempercayai tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak mempercayai tauhid uluhiyah. Maka surat ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya kita untuk menjaga keempat jenis tauhid itu agar jangan sampai hilang, ya, dari dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, yaitu bahwasanya surat ini menerangkan kepada kita agar kita senantiasa mencari teman-teman yang baik, sebagaimana disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pentingnya seseorang dia mencari teman yang baik, karena tentunya teman yang baik itu akan senantiasa mengantarkan dirinya kepada kebaikan, dan teman yang buruk akan mengantarkan dirinya kepada keburukan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Falyanzur man yukhalliluh. Maka lihatlah siapa sahabatnya. Kalau sahabatnya adalah orang yang saleh, sahabatnya adalah orang yang siddiqin, ya, para syuhada, ya, maka tentunya dia akan menjadi apa? Menjadi orang yang saleh. Ya, tetapi kalau ya temannya itu adalah orang-orang jahilun, orang-orang musyrikun, maka lambat kelamaan dia pun akan mengikuti teman-temannya. Maka dari itu, ya, penting bagi kita untuk senantiasa memahami surat ini, baik tafsirnya ataupun maknanya, agar salat kita lebih berarti. Ketika kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, kita menyebut nama Allah dengan semua namanya. Ya, dan ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita memuji Allah dengan apa? Dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah sebagai Rabb yang maha pencipta dan juga maha pengatur lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, ini merupakan sifat dan nama-nama Allah yang mulia, yang agung, yang sangat luas. Malik Yaumiddin,
yakni Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya raja yang nanti di hari pembalasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, inilah doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaih wal 'afwu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.